Nah, adik-adik, gambarnya Kak Andi jadi. Nah, monster jagung. Asik. Apa ini? Oh, dari Kak Anhan. Waalaikumsalam. Oke, iya, saya siap ke Picu Pacu. Ya, Kandi ditunggu Kak Anan di Picu Pacu. Ya, kita ketemu di sana. Ya, oke. Wah, cuaca. Adik. Cuacanya cerah banget nih. Berangkat ke Picu Pacu. Assalamualaikum adik-adik. Aduh, ini asik banget ini sepeda. Aduh, apa kabar? Twing, twing, tu. Jempol, tis. Satu lagi keiko. Belakang paling kecil mana? Jari kelingkingnya mana? Ting. Nah, adik-adik, ini asik banget. Tadi Hansa lagi ngapain sama Senja? Lagi gambar kita. Gambar, oh baca buku juga. Kok ngapain tadi? Bikin apa? Main balok. Oh, suka balok. Ini yang bersepeda luar biasa. Ini jadi badan kalian nanti jadi anak saya. Oh, hebat Arif. Nah, adik-adik, sekarang kalian boleh ini sepedanya boleh diparkir. Hansa itu kita ke sana aja. Yuk kita main di sana. Ayo yuk. Aduh. Ayo kita kan parkir. Waduh. Boleh main, ada adik yang mau main balok, silakan. Ayo, yang mau baca buku, mau bikin gambar juga boleh. Oke, ayo. Iya, ayo, boleh. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, ini adik-adik lagi beraktivitas di saung, di lantai atap, dan tentunya mereka sedang terus berkreasi karena memang tema tahun ini adalah bersyukur, grateful, dan Imaginarium. Jadi bagaimana imajinasi itu terus dibangun, tidak hanya dalam konteks berkarya seni, bukan, tetapi apapun aktivitasnya, bermain dengan binatang, berinteraksi dengan teman, itu semuanya dibangun imajinasinya. Dan tentunya sebentar lagi anak-anak TKB ini akan selesai di Picu Pacu, tapi tetap semoga mereka menjadi anak-anak yang kreatif dan dalam waktu yang sama berakhlak mulia. Dan itu kami, terutama saya, atas nama Picu Pacu, terima kasih buat Bapak dan Ibu-ibu yang sudah mempercayakan menitipkan putra-putrinya di Picu Pacu Kreativitas Indonesia. Anak-anak, nanti ada ini kesan-kesan dari teman-teman kalian. Nanti ada, mau lihat ya? Mau lihat, asik, setuju? Suka? Ada suka? Ya. Senang ya main di sini, senang di Picu Pacu, senang? Ya. Asik. Nah, kita lihat yang satu ini, kreatif. Hai teman-teman, saya Devani kali kelas Piton. Hobi saya menonton dan sepatu roda sama bergambar. Saya senang, saya bisa main di Picu Pacu. Bisa main lari-larian sama teman, soalnya banyak teman. Kesan-kesan
selama menyekolahkan Devani di Picu Pacu lumayan banyak perubahan, peningkatan yang lebih signifikan, yang lebih meningkat, bagus. Yang awalnya Devani nggak kurang bisa sosialisasi, kalau ketemu orang baru tuh rasanya kurang bisa berbaur. Selama sekolah di Picu Pacu, alhamdulillah udah bisa sosialisasi, dekat bimbingan kakak-kakak juga. Sekarang juga udah punya banyak teman ya Dea. Udah punya banyak teman, bisa main bareng. Ya, makasih buat bimbingannya kakak-kakak semua di Picu Pacu. Pesan untuk Picu Pacu apa ya? Tingkatin terus bimbingan pembelajaran kepada anak-anak semua, walaupun sekarang masih online ya. Ya mudah-mudahan pandemi segera berlalu biar bisa sekolah offline, tatap muka, belajarnya pasti lebih efektif. Makasih kakak-kakak semua. Assalamualaikum teman-teman. Namaku Aftaf dari kelas Sanca. Hobi aku adalah main sepeda, belajar, main bola, menggambar, sholat. Saking banyaknya lupa. Abang senang sekolah di Picu Pacu karena bisa bermain, bisa menggambar, dan yang paling seru komputer. Tapi capek, tidak apa-apa, tapi seru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari keluarga The Pamungkas. Ada abinya Altaf, Umi Altaf. Ini siapa? Adiknya Altaf, dan ini si jagoan Altaf dari kelas Sanca. Kenapa kita menyekolahkan Altaf ke Picu Pacu? Pertama simpel banget ya, karena dekat dari rumah. Dan setelah kita lihat survei, ternyata banyak pelajaran yang bukan pelajaran sih, kegiatan-kegiatan yang positif dari Picu Pacu. Selain itu untuk nasional ya maksudnya, dan ada pendidikan agamanya juga. Itu kita kenapa memilih Picu Pacu, begitu juga akhirnya kita menyekolahkan adiknya Altaf di Picu Pacu. Ya, harapannya mudah-mudahan Picu Pacu tentunya dengan sekarang menjaga kualitasnya dapat menghasilkan output generasi calon-calon penerus bangsa lah ya, yang terdidik, yang religius ya, yang ilmiah dan edukatif tentunya. Harapannya juga mudah-mudahan jebolan Picu Pacu dapat beradaptasi dengan baik nanti di sekolah-sekolah dasar dan dapat menghasilkan pemuda-pemudi, anak-anak yang cerdas, sehat walafiat. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih Picu Pacu. Salam kreatif. Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan namaku Jun dari kelas Sanca. Hobi aku adalah menggambar, senang di sekolah, suka mobil. Aku senang di Picu Pacu gara ada gardening corner, mekebun, wortel, tomato, dan semangka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami orang tua dari Jun Kai General Lasut yang ada di TK apa? B. TKB. Nama TK-nya? Picu Pacu. Salah. Nama kelasnya?
Sanca. Oh benar. Kita seneng banget bisa punya kesempatan untuk menyekolahkan anak kita di Picu Pacu Kreativitas karena memang dari awal kita memang pengen datang ke sekolah ini, cuman pada waktu itu masih belum berani dengan kondisi yang dimiliki sama Jun. Tapi ternyata setelah bapaknya ya nanya-nanya lewat email, responnya positif gitu. Terus gimana? Waktu itu kita reach out lewat WhatsApp juga, responnya bagus. Terus kita juga diminta untuk udah kita coba aja dulu ke sana, kita ngobrol dulu. Terus pas kita ngobrol juga cocok, penerimaannya sangat baik. Waktu kita datang juga disambut baik. Yes, kita itu datang juga dengan anaknya juga. Disambut dengan baik. Anaknya juga suka. Ya, Jadi itu yang kita bikin kita milih Picu Pacu. Kita memilih Picu Pacu karena memang perilaku positifnya dari orang-orang yang ada di Picu Pacu gitu dengan kondisi anak aku yang berbeda. Jadi sebenarnya kalau misalnya ditanya harapannya apa, harapannya ini sebenarnya pengen ada SD Picu Pacu ya. Itu adalah harapan tertinggi kita karena biar kita nggak usah jauh-jauh lagi karena kita udah tahu cara ngajarnya gimana. Dan benar aja setelah 1 tahun di Picu Pacu, anak saya banyak berubah, lebih percaya diri dan salut sih buat guru-gurunya gitu yang memang meningkatkan banget kemampuan dan percaya dirinya dan tidak menganggap berbeda walaupun anak saya berbeda. Jadi satu keputusan yang sangat tepat untuk menyekolahkan anak saya di Picu Pacu Kreativitas. Semoga bisa lebih berkembang lagi dan juga memfasilitasi dengan menyediakan SD ya. Tapi kalau bisa secepatnya didoain gitu. Jadi cabang TK-nya udah banyak, udah sekarang giliran SD. Pengennya sih itu aja lah ya. Tapi ya semoga orang tua atau siapapun yang nonton ini adalah honest review dari kita. Moga-moga bisa membuat orang tua semua menyekolahkan anaknya di Picu Pacu. Picu Pacu kreatif. Salah ya. Picu Pacu kreatif. Jadi gimana? Coba Picu Pacu. Picu Pacu kreatif. Oke, terima kasih. Terima kasih. Halo teman-teman, aku Ziva dari kelas Piton. Hobiku main sepeda, berenang, dan menggambar. Aku senang di Picu Pacu soalnya ada perosotan, ayunan, mainan, dan kakak guru. Ada Kak Misa, ada Kak Ica, ada Kak Asti, ada Kak Wita, ada Kak Hanha. Untuk kesannya selama Zipa di Picu Pacu, karena dari awal itu emang udah Zoom, jadi saya ngelihatnya tuh kalau selama Zoom itu sangat menarik ya, interaktif, juga ada game-gamenya, jadi anak-anak tuh nggak bosen selama mengikuti pelajarannya di Zoom. Apalagi selama PTM-nya tuh anak saya juga ngerasa senang banget, happy banget ada di sana, soalnya di sana juga ada binatang-binatang macem-macem, terutama ular. Ziva juga kaget kan waktu itu cerita pas pulang sekolah, katanya ngelihat ular piton tuh ganti kulit gitu. Bundanya aja belum pernah gitu ngelihat yang kayak gitu. Ya seru sih untuk sekolah di Picu Pacu. Untuk pesan dan harapan untuk Picu Pacu, semoga jadi lebih kreatif lagi dan lebih inovatif, dan semoga nanti makin seru dan bisa tiap hari gitu sekolahnya gitu, jadi makin oke. Dan terima kasih juga untuk kakak-kakak Picu Pacu yang sudah membimbing Ziva. Terima kasih banyak ya Picu Pacu. Dadah. Hai teman-teman, nama aku Atma dari kelas Sanca. Hobiku itu nonton TV, sama juga itu main bola sama teman-teman, sama juga aku bikin game bareng sama kakak. Terus juga aku sering itu kasih makan ikan. Di Picu Pacu seru karena banyak teman-teman, sama juga kakak-kakaknya baik, juga itu ngerjain tugasnya seru. Halo, assalamualaikum. Kami dari keluarga Atma. Atma Ya, Atma dari kelas Sanca.
Atma masuk Picu Pacu 1 tahun yang lalu. Tadinya nggak akan masuk TK ya, karena pandemi. Tapi ternyata karena anaknya juga udah pengen sekolah, butuh sosialisasi, akhirnya kita sekolah ke Picu Pacu. Karena dari testimoni yang sebelumnya katanya Picu Pacu banyak kegiatan, terus anak-anak juga happy di sana. Progresnya selama Atma di sana, senang nggak sekolah? Senang. Di sana ada apa aja? Banyak teman ya? Iya. Ya, banyak teman walaupun Paling senang online. apa? Atma ngapain di sekolahnya? Main sama teman, Main sama juga- teman. juga sama kakaknya baik. Banyak Kakak-kakaknya kakaknya ya. baik, Terus bilang iya. apa ke kakaknya dong? Terima kasih kakak Terima gitu. kasih kakak-kakak. Iya. Walaupun online juga learning kitnya lengkap gitu. Jadi dikirim periodik, programnya udah jelas gitu. Jadi kita di rumah walaupun online bisa ngikutin dan karyanya bagus-bagus ya. Seru ngerjain karya ya, walaupun kadang-kadang susah katanya gitu ya. Karya pertama bikin apa? Bikin topi, Topeng. topeng ya, bikin Kan? topeng dulu pertama pas mau masuk ya, karena belum pernah sekolah ya, bikin topeng ternyata sekolah seru ya. Sekarang sedih mau berpisah ya. Dari itu udah mau masuk SD, dari Picu Pacu sekarang udah mau masuk SD ya. Kalau selama ini sih perkembangannya sangat bagus tuh ya. Anaknya pede, bahkan mungkin jadi over pede ya. Kelebihan jadi pedenya ya. Tapi untuk perkembangan secara psikis dan juga psikologisnya sangat baik. Untuk seusia saat ini menunjukkan perkembangan yang ke arah yang lebih konstruktif kayak gitu. Pesannya untuk Picu Pacu, pertahankan apa yang sudah baik selama ini, apalagi kalau misalnya nanti sudah full offline, kami rasa juga kegiatannya mungkin lebih banyak, lebih bervariasi gitu. Terus pertahankan komunikasi yang baik juga dengan orang tua, karena selama ini komunikasinya yang dibangun sudah sangat baik. Picu Pacu keren. Assalamualaikum teman-teman, nama aku Genara dari kelas Piton. Hobiku main bola, main badminton, dengan main games. Di Picu Pacu itu seru, banyak games, banyak bikin monster, bikin karya juga. Hai, kami keluarga dari Genara kelas Piton. Genara ini anak nomor 2 kami yang disekolahkan di Picu Pacu. Dulu sebelumnya abangnya atau kakaknya Genara juga bersekolah di Picu Pacu. Kenapa kita kembali di Picu Pacu? Karena menurut kami bisa mempercayakan buah hati kami kepada tim pengajar, tim pendidik dari dari sekolah Picu Pacu. Di sana ada Kak Andi, ada Kak Rani, ada Kak Mesa, ada Kak Afi, ada kakak-kakak yang lainnya, ada Kak Hanhan, Kak Wawan ya, dan yang lainnya yang tidak saya sebutkan satu persatu. Kami melihat di Picu Pacu menjadi sebuah keseruan yang menarik dalam mendidik anak, karena di sana dididik tidak seperti pada umumnya di sekolah TK biasa, tapi di sana anak kita dididik bermain sambil belajar dan juga banyak mengenal binatang, seperti lalu juga mengenal ada berkemah ya, berkemah di sekolah, lalu diajarkan juga bagaimana untuk menanam, lalu juga beribadah dan banyak lagi. Untuk Picu Pacu agar terus menjaga konsistensi dalam hal mendidik anak dengan cara yang berbeda ya, dengan cara yang menyenangkan ya, dengan cara yang menyenangkan, dengan cara yang
Seru, tidak seru, membosankan. tidak pada seperti umumnya gitu ya, lebih membuat anak itu termotivasi gitu. Dan jadi anak pun tidak merasa belajar gitu, belajarnya merasanya bermain aja, padahal sebenarnya mereka sedang belajar gitu, tapi karena seru, karena menyenangkan, jadi dia tidak merasa itu beban untuk belajar, ya nggak? Terima kasih Picu Pacu karena telah mendidik anak saya menjadi buah hati yang kreatif. Picu Pacu kreatif. Dah. Bye. Halo teman-teman, namaku Keiko kelas Piton. Aku suka main buzzer, warnai, dan main sepeda. Aku suka di TK Picu Pacu, soalnya ada hewan, ada kura-kura. Halo, kami dari keluarganya orang tuanya Keiko mau mengucapkan terima kasih banyak kepada kakak-kakak di Picu Pacu karena selama 2,5 tahun ini Keiko di Picu Pacu mengalami banyak perkembangan, terutama dalam hal kreativitasnya, terutama dalam hal aktivitasnya, dan happy-happynya Keiko seneng banget sekolah di Picu Pacu. Terima kasih kakak-kakak atas pembimbingannya untuk Keiko selama ini, dan Picu Pacu kreatif. Mau ikutan kreatif. Halo teman-teman, nama aku Laka. Aku dari kelas Sanca. Teman-teman, hobi aku suka main mobil, main sepeda, main bola, berenang, terus gambar. Habis itu pokoknya banyak ya. Jalan-jalan juga. Aku senang sekali sekolah di Picu Pacu karena banyak teman. Terus tugasnya seru. Terus kakak-kakaknya baik. Terus bisa bermain sama teman-teman. Assalamualaikum, saya Yola, Amanya Raka dari kelas Sanca. Kesannya setelah Raka sekolah di Picu Pacu, kakak-kakaknya baik, terus tema pelajarannya juga banyak ya, variatif. Jadi Raka bisa tambah kreatif juga. Dia suka jadi kalau gambar tuh suka jadi banyak gitu ya, macem-macem. Terus banyak teman, terus jadi lebih berani ngomong, ngungkapin pendapatnya ya. Kalau dulu mungkin masih malu-malu. Seneng sih Rakanya karena temennya banyak gitu. Kegiatannya juga seru. Mungkin kedepannya supaya Picu Pacu bisa lebih sukses. Terus kalau bisa sih ada SD-nya ya, biar nggak bingung orang tuh kalau mau ngelanjutin kemana ya Kak ya. Udah seru ya Kak, udah betah ya sekolahnya ya. Dan sukses ya Picu Pacu, kakak-kakaknya juga. Terima kasih banyak, sehat selalu. Terus apa ya, apa lagi Kak? Salam Udah, kreatif. Oke, 1, 2, 3 kita ngomong apa? Picu Pacu kreatif. Dadah. Assalamualaikum.
Ya, nggak kerasa ya Senja udah mau lulus aja dari Picu Pacu. Oh iya ya, nggak berasa udah mau SD. Betul. Tapi kalau ngomongin Picu Pacu, apa yang pertama kali Senja ingat tentang Picu Pacu? Kalau aku suka kerajinannya sama karyanya seru, sama kakak gurunya baik-baik sama ramah-ramah. Aku suka. Kalau dia apa? Kalau dia Picu Pacu itu bikin kamu makin kreatif, jadi menyalurkan bakat kamu yang suka ngegambar, ngelukis. Pokoknya Picu Pacu keren banget deh. Kalau Abi gimana? Abi, namanya aja Picu Pacu Kreativitas Indonesia. Picu memicu kreativitasnya Senja, memacu dari pacu, itu tentu aja membuat semangat Senja bersekolah. Apalagi walaupun pandemi, dia cuman tatap mukanya sebentar, tapi tetap bikin semangat ya Senja ya. Berbekas banget ya Senja. Benar, dan yang tadi Senja bilang, kakak gurunya ramah-ramah, baik-baik, sabar pastinya. Dan kegiatannya juga seru-seru banget. Pokoknya kita doain Picu Pacu Kreativitas Indonesia makin the best, makin besar sekolahnya, makin seru, makin kece, makin banyak sekolahnya, bisa sampai jenjang yang lain selain TK. Dan kita doain pokoknya semuanya, kakak gurunya juga makin sejahtera, sehat-sehat semuanya ya. Iya, terima kasih ya kakak guru udah bikin Senja jadi sehebat ini, sekeren ini gitu. Sampai jumpa lagi. Dadah. Apa ya? Picu Pacu. Picu Pacu. Picu Pacu. We love you, Picu Pacu. Halo teman-teman, nama saya Safdel dan aku dari kelas Sanca. Safdel suka main game sama gardening sama swimming sama menggambar. Safdel senang di Picu Pacu. Saya adakan hal-hal terus bikin karya ya, seru. Kami orang tua Safder dari kelas Sanca. Selama di Picu Pacu, Safder menjadi anak yang lebih kreatif, lebih berani ya dari sebelumnya. Lalu juga wawasannya juga lebih luas ya, dan lebih rajin. Lebih rajin, terus gambarnya jadi lebih bervariatif. Ya. Ya Bang ya. Kami berterima kasih kepada Picu Pacu. Terima kasih juga kepada kakak-kakak yang sudah mengajarkan Safder, terutama Kak Hanhan ya, favoritnya Safder. Ya, semoga Picu Pacu terus jaya dan terus mampu menggali kreativitas anak-anak. Picu Pacu kreatif. Halo teman-teman, aku namanya Kendra dari kelas Sanca. Aku hobinya berenang, main Lego, sama tinju. Aku suka di Picu Pacu karena ke hutan ada Mio makan di hutan. Kesan sekolah di Picu Pacu seru ya, karena sebelum Kendra diputuskan untuk sekolah di Picu Pacu itu, saya dan mamanya Kendra ini sudah survei banyak banget sekolah, dari segala macam aspek kita pertimbangkan sampai akhirnya kita putuskan Picu Pacu yang paling cocok nih sama visi misinya kita sebagai orang tua untuk anak kita nanti jadi apa gitu. Dan senangnya kita sama Picu Pacu memang benar-benar fokus sama yang dikenalkan itu tagline-nya, atau mungkin ya kalau nggak salah itu kreativitas ya. Dan memang yang saya rasakan kebukti memang kreatif banget lah buat anak-anak diarahinnya gitu.
kegiatannya juga seru banget yang kreativitasnya. Kemudian dan pelayanannya dan fasilitasnya sih oke banget ya. Maksudnya semua bahan-bahan kreativitas sekolahnya udah disediain dan udah dikirimin. Jadi kita nggak perlu repot-repot lagi lah. Pokoknya udah sangat membantu orang tua gitu. Paling harapan saya sih buat Picu Pacu nih. Sekarang memang kita tahu kondisinya masih COVID, walaupun alhamdulillah udah cukup terkendali seperti diberitakan dan disampaikan oleh pemerintah. Ya, anak saya juga kayaknya sudah vaksin, orang tuanya juga sudah pada vaksin, udah booster, udah aman. Paling pengennya kalau bisa sih kedepannya segera ngikutin sekolah lain nih, kayak sekolah kakaknya tuh. Jadi PTMT-nya udah lebih sering dibandingin yang sekarang. Dan paling concern saya kreativitasnya tetap dipertahanin, tetap dikembangin. Terus ada tambahan adalah untuk persiapan anak-anak nih pada saat mau masuk SD bisa lebih dioptimalkan untuk kemampuan membacanya. Tolong dibantu ya Picu Pacu gitu. Picu Pacu kreatif. Pacu kreatif. Dah. Dah. Halo teman-teman, aku Dirga, aku dari kelas Sanca. Aku hobinya menggambar, main bola, sama ucing buaya. Biasanya semua itu aku mainnya sama Mas, Kana, Kanaumi. Semua lah saudara-saudara. Aku senang ke sekolah, ke Picu Pacu. Aku di situ ada teman-teman aku, di situ ada permainan, habis itu aku senang berkarya. Assalamualaikum, kami dari keluarga Dirga dari kelas Sanca. Perkenalkan, aku Mama Ulan. Ini Papa Randi. Alhamdulillah senang banget Dirga bisa sekolah di Picu Pacu. Jadi Dirga ini anak kedua. Yang pertama Eboy juga dulu sekolahnya di Picu Pacu. Lanjut karena ngerasa seret cocok, akhirnya kami memutuskan untuk Dirga juga bersekolah di Picu Pacu. Tahun ketiga ya ini ya Kang ya. Dia dari mulai PG, TKA, terakhir sekarang di TKB. Kesannya luar biasa lah kalau sampai anak pertama dan anak kedua di Picu Pacu. Berarti kami mempercayakan gitu bahwa anak kami bahwa anak kami bersekolah di Picu Pacu karena memang dari segi kurikulum sangat baik, sangat cocok terutama ya untuk anak-anak. Gak semua sekolah kan bisa cocok ya, ada yang benar-benar akademisi, ada juga yang seimbang antara belajar dan bermain seperti itu. So far ngelihat dari Dirga juga banyak banget perkembangan yang kita rasa itu benar-benar terlihat. Dari mungkin mulai anaknya itu awalnya malu-malu ya anaknya. Anaknya malu-malu. Terus akhirnya sekarang tuh udah benar-benar kayak lebih supel. Terus mainnya juga jadi nggak malu-malu gitu. Terus kemudian dari sisi progres belajar baca juga kita ngelihat banyak dibantu. Jadi so far sih kita happy ya dengan Picu Pacu. Karakter Dirga sih yang membangun ya. Pertama waktu pas belum sekolah tuh masih agak susah ngomong, tapi pas udah mulai sekolah karena mungkin ketemu sama kakak-kakak, ketemu sama temen-temen, jadi makin lancar ngomongnya. Jadi makin lancar dan yang terutama itu nggak malu-malu sih. Awal-awal memang masih agak malu, dia nggak mau nanya, nggak pengennya temenin atau cuman pengen main sama satu temen gitu. Tapi sekarang tuh enggak, dia mau ke siapapun dia akan nanya, dia berani nanya. Terus kalau terus dia sama teman-temannya gampang banget bersosialisasi, seneng pokoknya. Padahal kan jarang-jarang ya masuknya cuman via Zoom kan, banyaknya tuh cuman via Zoom, jadi cuman ngeliat dari handphone atau dari kamera aja kan. Nah pas giliran ketemu langsung dia kayak emang udah kenal gitu, jadi seneng lah, dianya juga seneng. Terus udah gitu kelebihannya apa ya di Picu Pacu tuh, karena ini lagi pandemi, alhamdulillah sekolah sangat mendukung situasi
kapan harus memang Zoom, kapan juga bisa mulai tatap muka. Jadi nggak yang cuman ikut-ikutan, semua prosesnya benar-benar dipikirkan dengan matang gitu. Dan kalau mengambil keputusan pun juga dengan cepat sih. Kalau memang harus lockdown ya lockdown gitu ya, suka atau tidak suka. Kalau memang harus masuk sekolah ya kita masuk, kalau memang sekolahnya harus ditutup ya kita ngikut gitu. Dan penuh dengan persiapan kayak apa sih yang dikirim tiap bulan tuh, karya ya ini ya, modul lah ya, itu tuh udah detail banget harinya, tanggalnya. Jadi kita tuh nggak bingung, oh hari ini karyanya yang ini yang dibuat tanggal segini, dan sangat konsisten gitu selama sebulan tuh. Ya udah pokoknya udah disiapin itu yang bikin kita juga mudah. Apalagi kan saya bekerja ya, jadi saya menitipkan ke yang asuh Dirga pun nggak repot gitu, udah tahu mau belajar yang mana, udah tahu jam belajarnya kapan, jadwalnya tuh udah pasti. Udah sih itu sih. Harapannya bisa terus memberikan kurikulum yang terbaik untuk Picu Pacu, terus bisa kemudian tetap adaptif dan komunikatif, karena kita kan juga ngerasa dari mungkin tim manajemen ya, dari tim Picu Pacu itu benar-benar nggak cuma satu arah kita ngerasa, tapi juga dua arah, minta pendapatnya kita juga baiknya seperti apa. Dan yang saya rasa itu benar-benar bagus banget ya, apresiasi banget untuk keterbukaan itu sih. Terima kasih Picu Pacu. Picu Pacu kreatif. Halo teman-teman, namaku Kanza dari kelas Piton. Hobiku menggambar, bermain Lego, dan bermain petak umpet. Aku di Picu Pacu udah dari PG sampai TKB. Aku suka main sama teman-teman, bikin karya, olahraga, sama outing ke Tahura. Halo, kami dari keluarga Kanza Adelia Azahra dari kelas Piton. Saya Bunda, ini ayah. Kesan-kesan selama sekolah di Picu Pacu, Kanza jadi nggak malu untuk bertegur sapa duluan sama teman-temannya. Terus dia juga jadi sering aktivitas, bikin karya gitu ya. Jadi di rumahnya pun jadi terbawa kebiasaan untuk kreatifnya itu, bikin karya segala macam kayak gitu sih. Harapannya Picu Pacu bisa terus berkembang, terus maju, terus mempertahankan metode pengajaran kreatif yang menurut kami sangat bermanfaat dan sangat efektif dalam mendidik anak-anak usia dini. Mungkin itu dari kami. Terima kasih. Picu Pacu kreatif. Halo teman-teman, aku Albi dari kelas Sanca. Yeay! Aku sukanya main cangkulan, main kucing, sama naik sepeda. Aku sukanya di Picu Pacu main sama teman-teman, belajar cooking corner, sama naik sepeda. Halo teman-teman di Picu Pacu, kami orang tuanya Caka Erlangga Albi atau biasa dipanggil Albi. Alhamdulillah kesan-kesan kemarin kami nyekolahin Albi di Picu Pacu itu kami bersyukur banget, karena sekolahnya itu fasilitasnya bagus, terus kakak-kakaknya seru-seru dan cara mengajarnya asyik. Albi juga jadinya punya banyak teman baru sekarang. Lalu pesan dan kesan untuk teman-teman pengajar ataupun adik-adik yang masih belajar di Picu Pacu, tetap semangat, terus semoga cita-cita dan tujuannya tercapai lewat belajar di Picu Pacu. Terima kasih ya Picu Pacu atas semuanya selama ini, semoga makin sukses, terus bisa nambah lagi ke SD, SMP, SMA sekalian ya. Picu Pacu kreatif. Dadah. Assalamualaikum
Assalamualaikum. Hello guys, my name is Harun Artamis Mauza from Sanca. Aku biasanya suka menulis, menggambar, dan lalu aku belajar menghitung. Setelah itu aku membantu kakak belajar, membantu mama memasak. Aku main Game Boy, naik kereta, dan main mobil-mobilan, sama main Game Boy. Semuanya seru sekali. Kenapa aku senang banget di Picu Pacu? Karena aku ketemu Kak Andi yang kumisnya lebat. Hehehe. Dan juga aku senang sekali bisa memegang kura-kura atau tidak hewan apa saja. Semuanya seru sekali. Di sana juga ada playgroundnya dan juga bisa menggambar, mewarnai, menulis. Semuanya seru sekali. Menempel, semuanya seru sekali. Sangat seru. Assalamualaikum, nama saya Renita, saya mamanya Harun dari kelas Sanca. Kesan-kesan selama Harun sekolah di Picu Pacu Kreativitas Indonesia, tentu metodenya bagus banget ya, bisa bikin anak semakin percaya diri, terus juga meningkatkan daya kreativitas dari anaknya itu sendiri, karena kakak-kakaknya di Picu Pacu tuh super kreatif, bikin tema-tema dari setiap materi belajar itu nggak bikin bosan dan bikin bikin anaknya itu semangat lah untuk mencoba hal-hal baru gitu. Jadi ya selama 1 tahun ini nggak ada kekurangannya, cukup, alhamdulillah cukup dari segi agama, dari segi materi, dari segi konsep, semua udah oke banget lah di Picu Pacu. Kedepannya saya berharap semoga Picu Pacu makin sukses ya, makin dikenal di banyak orang, makin bisa menerima murid yang banyak, bisa mendidik anak-anak Indonesia sebanyak-banyaknya supaya makin kreatif. Dan ditunggu munculnya SD Picu Pacu Kreativitas Indonesia. Oke deh, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana ada Picu Pacu jadi SD? Ya makanya kan ditunggu. Hai guys, nama aku Putu dari kelas Piton. Hobiku menggambar sama main game sama bapak dan makan di Picu Pacu. Seru, soalnya kakak-kakaknya baik sama dia belajarin foto, tadi tulis, gambar, nempel, gunting, cuma baca, kreatif, dan ada banyak mainan. Halo, kami dari keluarga Putu. Putu untuk sekolah di Picu Pacu terhitung sudah 4 tahun ya, dari PGA, PGB, TKA, dan sekarang TKB. Selama 4 tahun, mungkin 2 tahun pertama yang sekolahnya offline itu kelihatan banget perkembangannya Putu, mulai dari yang ngomongnya belum lancar, masih babebo, masih gitu, sekarang udah yang cerewet banget. Itu 2 tahun pertama kelihatan banget, dan senang banget dia mulai berani tampil ke depan. Ya istilahnya kreativitasnya dia muncul, mentalnya dia juga untuk tampil berani gitu, nggak yang malu-malu, nggak yang takut-takut. Itu 2 tahun pertama yang kami amati sih bagus gitu ya. Jadi karena kesannya sangat baik untuk anak gitu, jadi bisa memacu kreativitas anak dan juga orang tua pastinya, karena saya dulu seumuran Putu nggak berani saya disuruh tampil. Kita juga sekarang sebagai orang tua mau nggak mau juga harus berani tampil gitu, karena ingat banget waktu itu Kak Andi bilang bagaimana kita mau anak kita berani kalau kita juga nggak berani gitu. Jadi
harus ditunjukkan lah gitu. Jadi ya kami juga sebenarnya awal itu nggak terlalu berani gitu, cuman karena terpaksa gitu jadi berani, dan akhirnya kami pikir ya kenapa enggak gitu, berani aja jadinya. Dan itu kayaknya ke anak juga ngaruhnya besar banget gitu. Jadi ya selain ke anak berterima kasih juga jadi berani, kami juga dibikin jadi berani juga gitu. Jadi ya berterima kasih sekali sama sekolah Picu Pacu ini. Tetap bersyukur sih selama pandemi juga Picu Pacu tetap mendampingi gitu. Terima kasih banget untuk kakak-kakak semuanya. Ya, buktinya tes SD lancar. Ya, Itu aman gitu. udah jelas buktinya. Ya untuk baca tulisnya, Pesan-pesannya untuk kedepannya semoga Picu Pacu akan terus berkembang lebih baik lagi, karena yang dirasakan sudah ini jadi bisa memacu anak dan orang tuanya jadi lebih kreatif dan lebih dekat yang pastinya, karena program-program itu selalu interaksi bukan antara guru sama anak, tapi orang tua sama anak juga lebih berkembang lagi. Jadi kedepannya semoga lebih baik lagi dan bisa terus mengembangkan inovasi baru. terima kasih Picu Pacu. Untuk kakak-kakaknya juga ada siapa? Kak siapa? Kak Andi sama Kak Ani. Siapa lagi? Kak Mesa. Oke. Siapa lagi? Itu. Kak Ica, Kak Wita, ya, sama Kak Asti, Kak Hanan juga. Ada Kak Desi, ada Kak Atin, ada Kak Afi, Kak Wawan juga, semuanya. Ada lagi nggak yang kurang nggak? Nanti ada nggak? Kayaknya udah ya. Ada lagi nggak Kak? Udah ya semuanya? Ya udah, terima kasih. Picu Pacu Kreatif. Dadah. Assalamualaikum kakak-kakak. Kita ada saya Bubu, ada Baba, ada Naomi Chan. Naomi Chan sekarang sudah di kelas Piton, tapi Naomi Chan mulai masuk Picu Pacu sejak usia 2,5 tahun, sejak PG ya, berarti playgroup. Waktu itu kita baru pulang dari Jepang, jadi Naomi belum bisa bicara bahasa Indonesia. Tapi alhamdulillah setelah cari-cari, kita ketemu nih di Picu Pacu. Kebetulan kurikulumnya juga cocok dengan Hoikuen yang di Jepang mirip. Jadi selain itu Naomi juga langsung happy waktu awal-awal datang ke situ. Jadi ya sudah deh, apalagi ada kakak-kakak yang paham bahasa Jepang juga nih, ada Kak Han. Jadi Naomi Chan tidak merasa terlalu jauh berbeda gitu. Itu yang pertama kali kita cari. Dan Naomi ada diagnosa ASD, Autism Spectrum Disorder. Jadi kita sangat-sangat selektif untuk memilih sekolah, apalagi bagi yang ada kebutuhan spesial seperti ini. Dan alhamdulillah Picu Pacu juga sangat-sangat suportif. Ada psikolognya, ada kakak-kakak yang selalu open dan selalu asertif gitu. Kalau ada apa-apa kita cerita ke kakak-kakak juga. Dan Naomi alhamdulillah juga banyak dibantu oleh kakak-kakak yang di Picu Pacu. Bahkan ada tutornya juga, ada Kak Upi. Dan daycare pun sangat membantu, ada Kak Asti, ada Kak Wita, dan kakak-kakak yang lain juga. Jadi harapan kami nanti ke depan semoga Picu Pacu tetap bisa membimbing anak-anak dengan segala kebutuhan, dengan segala kespesialan masing-masing. Karena semua anak-anak kan spesial Kak ya. Jadi alhamdulillah gitu, kami sangat merasa bersyukur bisa ketemu dengan Picu Pacu. Let's go. Over the hills. Terima kasih banyak kakak-kakak dan Picu Pacu Kreativitas. Semoga Picu Pacu terus berjaya dan selalu kreatif. Amin. Kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan semoga kita bisa ketemu lagi di kesempatan yang lain ya. Matane. Bye bye. Say bye bye. Bye bye.
saya Sakil dari kelas piton. Hobi saya main bola, main Lego, sama main Play-Doh. Di Picu Pacu ada banyak teman-teman main perosotan, main ayunan. Seru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari keluarga Sakil. Selama ini di Picu Pacu kesannya menyenangkan sekali. Ya, jadi dari mulai Sakil masih belajar bicara pun kita udah sekolah di sana gitu, di Picu Pacu, dari mulai playgroup, kemudian TK, TKA, TKB, sekarang udah hampir lulus juga di Picu Pacu. Seneng banget karena perkembangan Sakil itu sangat terlihat gitu dari mulai dulu sampai sekarang. Jadi dari Sakilnya kreatifnya juga mulai terbentuk gitu ya. Kemudian dari belajarnya juga terlihat progresnya gitu. Jadi sangat menyenangkan sekolah di Picu Pacu gitu. Untuk harapannya semoga Picu Pacu kedepannya bisa ada SD-nya, SMP ataupun SMA-nya. Jadi kita nggak usah bingung lagi untuk menyekolahkan anak gitu. Picu Pacu kreatif. Dadah. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Asan dari kelas piton. Hobi saya main sepeda, sama main di playground, sama main game. Ada senang sekolah di Picu Pacu, ada bisa main sepeda, sama main ayunan, sama belajar, seru banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama keluarga Mamahnya Asan, saya sebagai neneknya. Selama Asan sekolah di Picu Pacu, alhamdulillah banyak perkembangannya. Dari mulai TK playgroup sampai sekarang TKB. Udah bisa mandiri, saya makan sendiri. Terus belajar juga. Kadang begitu datang sekolah langsung udah ada tugas, dilihatin tugasnya. Ya kadang dikerjain, ya kadang ini aja sesukanya gitu, semut hatinya baru dikerjain, kalau enggak ya enggak. Terus sampai malam juga kadang kalau mau tidur nanya lagi, ada lagi PR-nya enggak benar gitu. Ya harapannya untuk ke depan untuk Picu Pacu lebih banyak perkembangan lagi, lebih banyak manfaatnya untuk untuk memajukan semua kegiatan-kegiatan di sekolah Picu Pacu, dan terutama kakak-kakaknya semuanya pada ramah-ramah, pada sabar-sabar menghadapi murid-muridnya, anak-anaknya ya, dari TKB sampai dari TKP itu sampai TKB. Terima kasih untuk semuanya, semoga sehat-sehat semuanya, dilindungi Allah Subhanahu wa taala selamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baim dari kelas piton. Hobi Aim ini biasanya ada 3 hobi yang Aim suka menjalankan hobinya. Yang pertama, Aim suka meneliti hewan seperti serangga atau semua binatang yang ada di sini. Aim juga pernah memelihara sebuah hewan yang namanya adalah kura-kura. Dan yang kedua, hobi Aim adalah melukis. Dan yang ketiga, yang terakhir, Aim suka mengaji di masjid bersama teman-teman Aim yang ada di masjid. Ini cerita Aim yang terakhir karena Aim sudah mengenal berbagai banyak keseruan yang ada di sekolah, mulai dari teman, hewan, dan menggambar dan meneliti hewan, dan suka belajar. Dan Aim juga berterima kasih ke Andi sudah mengajak Aim ke Tahura, karena Aim sangat senang karena Aim telah menemukan sebuah reptil yang Aim sudah cari-cari bertahun-tahun di
di mana bagai jenis tempat atau di mana-mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan bahwa saya kakek dari Muhammad Halid Ibrahim atau lebih dikenal di sekolahnya Baim. Sedangkan nama saya Abbas Syafi'i, tapi lebih dikenal di sekolahnya dengan panggilan Engking. Kali ini saya diberikan kehormatan untuk membagikan beberapa butir yang dipandang sangat perlu. Saya tadi sudah berbicara tentang beberapa butir yang kadang-kadang kalau tidak ditulis suka lupa. Pertama, puas itu ukurannya apa? Ini simbol E dari ekspektasi, sedangkan simbol P dari persepsi. Kalau layanannya yang dikehendaki E sama dengan P, tapi kenyataannya bisa jadi E lebih kecil dari P atau E lebih besar dari P. Ini yang tidak puas, kalau yang ini sangat-sangat puas. Kemudian yang berikutnya, customer satisfaction. Mohon maaf, saya menganggapnya bahwa para orang tua adalah customernya, menyatakan kepuasannya. Apa ukurannya menyatakan puas? Di sini ada 5 dimensi yang menjadikan orang tua itu menyekolahkan anaknya menjadi puas. Pertama, dari service quality-nya. Service quality ini dibangun dari 5 dimensi. Yang pertama, tangible, secara kasat mata bisa dilihat Picu Pacu itu sekolahnya besar, ada halaman tempat bermain, kemudian para pengajarnya yang mumpuni, ilmunya bukan sembarangan, tapi mengenal pedagogi atau apa cara mengajar kepada anak-anak dengan pendekatan-pendekatan yang sangat enak diterimanya. Kemudian yang kedua, empati, dapat meraba rasakan perasaan orang lain. Umpama saya dapat merasakan betapa waktu Baim masih PG, dia ngompol, kemudian Kak Ica menggantinya dengan memberikan celana dari sekolah. Saya sangat bersyukur dan berterima kasih. Itu empati, dapat meraba rasakan. Yang ketiga adalah reliability, reliable, terukur. Artinya kalau umpama masuk jam 8, jam 11 sudah pulang, ya begitu waktunya tepat, terukur. Kemudian responsiveness, responsif, para pengajarnya begitu ditanya jawab, begitu ditanya jawab, begitu ditanya jawab. Enggak pernah ada yang au atau mikir dulu, tapi memang oke. Kalau kita membandingkan dari 5 dimensi ini menuju customer satisfaction, artinya kepuasan pelanggan. Dalam hal ini pelanggannya adalah orang tua. Kepuasan orang tua menyekolahkan di Picu Pacu. Saya sendiri menyatakan sangat-sangat puas. Artinya kalau dalam penilaian berskala Likert 1 sampai dengan 5, saya menjatuhkan angka di yang tertinggi, angka 5. Karena memang demikian, produknya bagus, layanannya bagus. Kalau pakai Zoom juga Kak Han ilmunya mumpuni, wah sangat bagus, dan saya bisa menonton ulang siaran yang dikirimkan ke grup. Kemudian ada price. Umpama 1 bulan saya harus membayar 500, tapi kalau memang produknya bagus, kemudian dimensi-dimensi yang lainnya keempatnya bagus, why not? Saya membayar dengan harga yang lebih. Saya pernah membandingkan antara TK Picu Pacu dengan institusi lain yang saya tidak menyebutkan namanya. Makanya saya pindahkan sekolahnya ke Picu Pacu, menjadi pilihan yang saya sangat selera, saya sangat puas. Dari kelima dimensi ini muncullah customer satisfaction. Apa yang akan terjadi setelah
dia menjadi puas, satisfied, saying positif, recommended. Saya karena merasa puas dalam hal ini, kemudian saya melakukan word of mouth, artinya ngomong ke orang lain, ya ke tetangga. Akhirnya tetangga juga tertarik. Rencananya kalau anaknya sudah usianya cukup, mau disekolahkannya di Picu Pacu. Dari kelima hal yang disampaikan, saya akan selalu loyal ke Picu Pacu, di mana setiap ada kegiatan atau ada apa saja yang diadakan Picu Pacu dan perlu menghadirkan orang tua, insya Allah saya siap akan mendukung. Dan bukti dari satisfaction ini, saya selalu pada setiap kesempatan, karena memang saya umurnya paling tua dalam hal ini sebagai kakek dari Baim, begitu diminta untuk membacakan doa, langsung tanpa mikir itu dan ini, langsung saya terima dan langsung saya dalam ini berdoa. Teman-teman, Ain pamit dulu ya. Picu Pacu Kreatif. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, namaku Yuta dari kelas Sanca. Hobi aku suka main sepeda, suka berenang, dan hobi satunya lagi sepak bola. Aku dari Picu Pacu, udah dari PG sampai TKB. Aku juga senang bermain sama teman-teman aku karena banyak dan kakak-kakak. Jadi aku juga keliling-keliling sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari keluarga Yuta, kelas Sanca. Sanca ya. Untuk kesannya gimana ya Pak? Ya, sangat membantu Yuta banget ya dari dulu. Pas awal PG sampai sekarang gitu, yang awalnya Yuta bicaranya masih sedikit-sedikit, masih pemalu, masih nakut. Sekarang udah omongannya banyak banget, jadi papa mama tuh jadi kayak terharu juga gitu kan. Ya awalnya aku, jadi sekarang udah berani sama orang gitu ya, udah mau bersosialisasi, nggak malu-malu lagi. Jadi ya. Apa ingat pertama Yuta umur 3 tahun sekolah, itu isinya cuma nangis aja seharian. Digendong dulu sama Kak Desi sampai pulang sekolah, sama Kak Atin, dulu ada Kak Ninet juga gitu. Sampai sekarang yang kalau disuruh jangan masuklah sekolahnya kan jauh, sekarang di Antapani nggak mau sekolah gitu. Jadi alhamdulillah gitu ya, kita menemukan sekolah yang cocok, nggak hanya buat kami, tapi Yuta juga happy di sana. Pengennya sih kalau saya ada SD-nya. Iya, SD-nya kalau bisa ditambah lagi gitu. Jadi kita nggak bingung ya nyari sekolah dari TK ke SD gitu ya. Dan semoga juga Picu Pacu tetap eksis gitu ya. Tetap banyak yang merasakan kebahagiaan yang sama keluarga-keluarga di sana gitu sih. Terima kasih untuk kakak-kakak semuanya, Kak Desi, Kak Atin, Kak Rani, Kak Hanhan, juga Kak Andi juga untuk semuanya yang sudah membimbing Yuta sampai luar biasa banget perkembangannya gitu ya. Alhamdulillah, semoga dapat kebaikan yang lebih gitu ya dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Picu Pacu Kreatif. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda, Picu Pacu semuanya.
Salam dari Kak Rani, Kepala Sekolah Picu Pacu Kreativitas Indonesia. Senang nih ya Bunda, pagi ini kita bisa melihat kegembiraan anak-anak ya. Setelah sekian lama kita belajarnya terus untuk penutupnya. Nah, alhamdulillah kondisi semakin baik. Kita sudah bisa bertatap muka lagi di sekolah, anak-anak bisa berkegiatan bersama kakak-kakak. Dan alhamdulillah juga ini di tahun tahun ajaran kedua di Mayang Sunda. Nah ini suasana lagi latihan ya, seru banget nih anak-anak meskipun kita cuma di bulan-bulan terakhir bisa tatap muka, tapi mudah-mudahan itu menjadi makna ya yang berkesan buat Ananda kita semuanya. Oke, ini keseruan mereka. Ya Bunda, tadi sudah melihat keseruan adik-adik Picu Pacu ya untuk latihan ko-kreatif. Seru sekali memang di semester 2 kali ini. Alhamdulillah di penghujung semester kondisi kita membaik dan kita bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka. Adapun menarik sekali tema di semester ini tentang Grateful Imaginarium. Dengan harapan kakak-kakak memberikan tema tersebut adalah mengajak Ananda untuk tetap bersyukur, untuk tetap gembira, untuk tetap kreatif, semangat di kondisi apapun ya. Meskipun kita pembelajarannya sempat melalui Zoom. Nah, unik dari tema ini sisi gratefulnya tadi ya, kita mengajak memberikan spirit untuk bersyukur di kondisi apapun. Kemudian imaginarium. Nah, mungkin ayah bunda ada yang bertanya, apa sih imaginarium gitu? Ada kata imaginarium gitu ya, imajinasi dan mungkin akuarium gitu. Nah kalau akuarium tuh kan di dalam akuarium ada ikan ya, ikan dia nggak bisa kemana-mana, udah terkungkung dengan sebuah wadah gitu. Tapi tidak dengan imajinasi. Meskipun kita dikungkung sama pandemi, kita menginginkan imajinasi kita tetap jalan, tetap kreatif, tidak terkungkung oleh kondisi. Nah pesan itu yang ingin kakak sampaikan di Grateful Imaginarium. Jadi kakak-kakak ucapan terima kasih buat ayah bunda yang sudah mempercayakan Anandanya untuk bergabung di Picu Pacu ya, meskipun kemarin menjalani pandemi bersama-sama, tapi tetap mempercayakan Anandanya kepada kami. Kami juga mohon maaf banyak kekurangan yang mungkin dirasa di pembelajaran semester ini gitu ya. Mudah-mudahan kedepannya lebih baik. Insya Allah di tahun ajaran baru nanti kakak-kakak dan adik-adik bisa bertemu full tatap muka di sekolah. Seru. Nah, dan selamat juga buat teman-teman TKB nih, jadi kakak SD, Kak Rani dan kakak semuanya senang. Dan semoga nanti di tempat yang baru dapat teman baru, makin kreatif, makin berani, makin soleh solehah, sayang sama ayah bunda. Pokoknya semangat terus ya. Go kreatif, oke? Nah, seperti di Picu Pacu kan teman-teman nih. Not only teach, but also touch. Oke? Go kreatif teman-teman. Assalamualaikum.